kita akan belajar materi aplikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke soal, di sini kita mengingat kembali tentang rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kalian juga ingat juga ya yang namanya sudut istimewa pada trigonometri. Di sini sudut istimewa di trigonometri itu ada mulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Di sini ada sin, di sini ada cos, di sini ada tan. Untuk sekan, kosekan, dan kotangan itu kan kebalikan dari, kalau kosekan berarti kebalikan dari sin, kalau kotangan berarti kebalikan dari tangen, dan sekan kebalikan dari cos. Jadi di sini yang perlu kalian ingat juga, di sini tan itu rumusnya juga bisa kita cari dari sin per cos. Nanti kalau kalian lupa rumus tan ini sudut istimewanya, kalian bisa cari dari sin per cos. Nah, kita langsung ke masukkan saja rumus. Sin 0 itu 0, sin 30 itu adalah setengah. Ini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, dan di sini 1. Nah, cos itu adalah kebalikan dari sin. Jadi, kalau sin 0 itu kan 0. Kalau cos 0 itu 1. Kalau cos 30 berarti setengah akar 3, di sini setengah akar 2, di sini setengah, lalu di sini 0. Kebalikan ya. Tapi jangan lupa ini sudutnya berapa. Kalau tan, misalnya kalian lupa tan 0 itu berapa, berarti tinggal 0 dibagi 1, yaitu 0. Setengah dibagi setengah akar 3, yaitu 1 per akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, yaitu 1. Setengah akar 3 bagi setengah adalah akar 3. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ini adalah syarat utama yang perlu kalian tahu untuk menjawab materi soal-soal tentang aplikasi perbandingan ini. Dan kalian juga harus tahu rumus dari aplikasi perbandingan itu bagaimana. Kan kita tahu bahwa misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku ya, karena kita membahasnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalnya alfa di sini, ini siku-siku ya. Maka alfa di depan alfa ini adalah sebagai depan, di sini samping, di sini miring. Kalau misalnya kita gambarnya sebuah alfa, tapi alfanya ternyata di sini, otomatis di depan alfanya ini sebagai depan, ini samping, dan ini miring. Apapun yang bentuknya miring itu pasti mi, gitu ya. Di sini kalian juga harus tahu sin alfa itu adalah depan per miring. Terus cos alfa itu adalah samping per miring. Terus tangen alfa itu juga adalah depan per samping. Jadi alfanya itu tergantung letaknya di mana untuk menentukan depan dan sampingnya. Nah, kita langsung masuk ke soal, tapi sebelumnya, sebentar. Ini harus tahu dulu ya. Lalu untuk mengerjakan di sini kita kasih tahu dulu tentang ada nanti yang namanya sudut depresi. Sudut depresi itu di sini gini. Kalau ada suatu segitiga, ini namanya gini. Ada suatu segitiga, misalnya ada orang melihat dari atas ke bawah, terus ini begini. Alfanya ini, nah ini disebut juga dengan sudut depresi. Nah kalau tak ganti misalnya beta ini. Ini yang beta itu disebut juga dengan sudut elevasi. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang dengan kata-kata seperti itu, kalian jangan bingung. Oke, lanjut kita langsung ke contoh soal. Di sini aplikasi contoh yang pertama. Ini 30 derajat ya. Ini keliru nulisnya ngetiknya. Seorang fotografer memiliki tinggi pandangan dari tanah sampai ke mata adalah 165. Jadi ada fotografer nih.
Kita gambar ya. Kalau ada soal kayak gini tuh harus digambar langsung. Nah, tingginya itu ternyata 165 cm. Jadi tingginya seorang fotografer dari tanah ke mata itu adalah 165, bukan tingginya si fotografer tapi dari tinggi matanya si fotografer sampai ke tanah itu adalah 165. Melihat puncak gedung yang sangat tinggi. Nah, di sini ada gedung nih. Kita gambar gedungnya di sini. Baca gedung ya. Jika jarak gedung dengan fotografer adalah 6 meter. Nah, dari fotografer ke sini itu jaraknya 6 meter. Nih, jarak gedung dengan fotografer. Dan sudut elevasi ya. Nah, ini kalau membentuk sudut elevasi itu artinya di sini. Yang anggap aja lurus ya. Sudut elevasi itu artinya di sini, elevasi. Anggap aja ini di sini matanya ya. Nah, gini. Jadi ini elevasinya itu adalah 30 derajat. Di sini tak tulis 30 derajat. Ini 6 ya. Pertanyaannya, hitunglah tinggi gedung. Nah, ini kita carinya adalah ini. Ini adalah X misalnya. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita mencari apa? Di sini kan ini itu, sini kan depan ya. Ini kan samping. Nah, yang berhubungan dengan depan dan samping itu adalah apa? Tan ya. Kita nyarinya langsung tan 30 sama dengan depan per samping. Tan 30 berapa? Kita lihat tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1/3. 1/3. Sama dengan depannya yang kita cari. Depan. Kalau tinggi gedungnya kan X. Kalau misalnya depannya ini misalnya adalah Y lah. Berarti Y per sampingnya /6. Berarti di sini ini 6 sama dengan akar 3Y. Berarti Y sama dengan 6/3. Berarti 6/3 itu berarti 6/3. Akar 3 sama dengan Y. Y sama dengan 2/3. Nah, kita sudah ketemu Y-nya. Kalau sudah ketemu Y-nya, X-nya berapa? Kan ini tadi meter ya, karena kan meter. Di sini 165 cm. Berarti tinggi gedungnya, itu adalah 100, kita ubah dulu 165 cm diubah ke bentuk meter. Berarti 1,65. Berarti 1,65 ditambah 2/3. Berarti ketemunya adalah ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Di sini pakai sebuah cerobong asap. Di sini harus juga ini 45 derajat, ini 30 derajat. Sebuah cerobong asap di atas gedung pabrik plastik. Cerobong tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 8 meter dari gedung. Jika cerobong bisa dilihat dengan sudut elevasi 30 derajat dan 45 derajat. Tentukan besar tinggi cerobong. Cerobongnya berarti ini ya, X. Segini itu 30 derajat, terus segini itu 45 derajat. Lah, titik jaraknya itu di sini sampai sini dilihat dari sebuah titik berjarak 8 meter dari dasar gedung. Berarti kan ini 8 meter. Kita cari dulu di sini. Kita cari ini Y dulu. Atau ini langsung gini.
Kita cari dulu Y-nya ya. Kita cari dulu Y, habis itu kita cari X plus Y-nya. Kita cari Y-nya berarti apa yang berhubungan dengan depan dan samping, yaitu tan 30 sama dengan depan per samping. 30 tadi setengah sepertiga, seperakar 3, depannya itu Y, sampingnya adalah 8. Nah, di sini berarti 8 sama dengan akar 3Y. Berarti di sini 8 per 3 akar 3 sama dengan Y. Nah, kita sudah ketemu Y-nya. Sekarang kita cari X plus Y. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan 45. Nah, di sini tan lagi ya. Tan 45 depan per samping. Kenapa? Karena 45 itu juga ada hubungannya dengan depan per samping. Nggak ada yang berhubungan dengan miring, karena kan miringnya belum diketahui. Nanti kalau nyari miring juga malah kelamaan. Jadi lebih baik pakai tan. Tan 45 itu 1, depannya itu adalah X plus Y, dibagi sampingnya adalah 8. Berarti 8 sama dengan X plus Y ya. Nah, jadi di sini tak tulis. Jadi, tinggi cerobongnya ini, tinggi cerobong itu adalah X plus Y ini dikurangi Y. Berarti 8 dikurangi 8 per 3 akar 3. Meter ya, semuanya meter. Nah, udah, nggak usah dilanjutkan lagi, cukup kayak gini aja nggak apa-apa. Elevasi, ini kita lihat dari sini. Elevasinya adalah 30 derajat. Kalau ada kata-kata sudut elevasi itu biasanya memang pengamatnya lihatnya dari bawah. Kalau misalnya depresi berarti pengamatnya dari atas biasanya, atas ke bawah. Gitu. Di sini siku-siku ya. Jika tinggi pandangan orang tersebut adalah 175 cm, kita ubah ke bentuk meter. Berapa jarak pengamat dengan puncak menara? Berarti jarak pengamat dengan puncak menara. Berarti di sini ya pertanyaannya. Nah, ini tadi 30 meter berarti dengan menara melihat ke puncak menara. Yang berjarak berarti ini tadi 30 meter. Nah, kita cari tahu dulu tinggi menaranya berapa. Ini adalah X dulu, tingginya Y. Berarti kita pakai tangan lagi. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Seperakar 3 sama dengan depannya adalah X, sampingnya adalah 30. Berarti 30 sama dengan akar 3X. Berarti X sama dengan 30 dibagi akar 3. Berarti X sama dengan 10 akar 3. Udah ketemu X-nya ya. Kalau sudah ketemu X-nya, berarti kita nyari Y-nya. Y berarti 10 akar 3 ditambah 1,75 meter. Gitu.
Atau cukup ini juga nggak apa-apa karena kan yang sisi miring kan ini jadi nggak mengaruh yang apa namanya sama tinggi menaranya di sini. Berarti di sini ketemunya kan 30. Di sini tadi 10 akar 3. Berarti sisi miringnya berapa? Nggak perlu mencari tingginya, nggak apa-apa. Berarti sisi miringnya ini misalnya adalah Z. Z, kalau kita cari tingginya berarti Y tadi 10 akar 3 ditambah 1,75. Lalu Z-nya berarti di sini 30, di sini 10 akar 3, tinggal kita cari aja. Sebenarnya ada cara cepatnya. Di sini misalnya kan 30. 30 itu bisa kita cari dari 30 kan 10 kali 3. Di sini adalah 10 akar 9. Kenapa? Kan 3 itu kan dicari dari akar 9. Karena sisi miring berarti nanti tinggal kayak gini aja. 10. Karena ini sama-sama angka 10, harus sama ya. 10 akar 9 ditambah 3, yaitu 10 akar 12. Nah, karena sisi miring berarti dalam akar ini ditambah. Kalau sisi tegak-tegak dikurang. Tapi syaratnya ininya kudu sama ya angkanya. Itu cara cepatnya. Kalau kalian mau cara yang lama, yo kalian harus pakai cara Pitagoras. Berarti ketemunya 10 akar 12. 10 akar 12 itu berarti 10 akar 4 dikali 3. Berarti 10 kali 2 akar 3. Berarti 20 akar 3. Oke, untuk soal selanjutnya. Di sini Tommy, Adit, dan Chandra bermain layang-layang bersama-sama di tepi pantai. Panjang benang yang digunakan ketiga anak adalah, ini berarti 20, 20, 20. Setelah layang-layang ketiga anak tersebut stabil di udara, sudut yang dibentuk benang dengan arah horizontal membentuk sudut 60 derajat. Layang-layang siapakah yang berada pada posisi paling tinggi? Nah, di sini membentuk arah horizontal. Horizontal itu berarti lurus ya di sini. Nah, di sini 60. Ini misalnya si Tony. Ini Adit, ini Chandra. Di sini dia 45. 45. Terus di sini siapa namanya? Chandra itu 30. Anggap saja di sini tinggi anak-anaknya semuanya sama ya. Layang-layang siapakah yang berada di posisi paling tinggi? Nah, kalau kayak gini gimana? Kan ada miring nih, berarti pakai sin atau pakai, karena di sini depan, berarti kita pakainya sin. Sin itu kan berhubungan dengan depan sama miring. Lah, miringnya sudah pada diketahui kan, panjangnya kan 20. Nah, berarti kita cari T dulu. T sin 60, yaitu depannya per samping. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Depannya itu adalah, misalnya depannya ini T ya, Tony gitu. Miringnya 2, oh kok depan per samping sih. Depan per miring. Berarti miringnya 20. Berarti di sini 20 akar 3 sama dengan 2T. Berarti T ini T besar ya.
berarti 10 akar 3. Kita pakai warna beda biar mudah. Untuk yang A, Adit, sin 45 sama dengan demi. Sin 45 itu setengah akar 2. Depannya itu A, miringnya 20. Berarti 20 akar 2 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 20 dibagi 2, 10 akar 2. Selanjutnya adalah Chandra. Di sini pakai orange ya. Chandra itu sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Setengah sama dengan depannya adalah C, miringnya 20. Berarti 20 sama dengan 2C, C berarti 10. Nah, bisa kita simpulkan ya di sini. Yang paling tinggi adalah Tony nomor 1, terus si Adit, terus habis itu Chandra. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Pokoknya intinya harus digambar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalian pernah lihat ya, pernah berkunjung di Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Semarang. Jadi bentuknya tuh seperti ini, diambil di sore hari, jadi black, warnanya agak ini, cahayanya kurang. Oke, kita lanjut di sini. Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Semarang dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Di sini juga kita belajar tentang sejarah nih, sejarah tentang Masjid Agung di Semarang. Area Serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi 6 payung, jadi ada 6 payung ya. Ini fotonya 4, jadi nggak kelihatan, di sini ada lagi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter. Jadi ini tinggi payung elektrik ya. Jika tinggi lina adalah 170, melihat puncak payung dengan sudut elevasi 30, berapakah jarak kemiringan puncak payung dengan lina? Berarti ini kalau linanya di sini nih, linanya tingginya 170 cm. Tingginya 20 meter, tingginya itu ini 20 meter. Ini tinggi payung elektriknya itu memang benar-benar 20 meter ya. Kalau nggak percaya, coba kalian cari aja di internet. Ini 1,7 meter berarti. Ini gini. Ini sudut elevasinya 30. Ini tingginya. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kita cari tahu dulu kan yang ditanyakan ini. Berarti 1,7 ini meter kan. Tingginya ini adalah Y misalnya di sini. Itu berarti kita cari dulu kan, kalau tingginya kan 20, sedangkan lina ini ada tinggi, lina melihatnya dari sini. Berarti 20 meter. Bentar. Tulis di sini aja. Berarti 20 meter dikurangi 1,7. Berarti berapa ketemunya? Yaitu 18,3 ya. 18,3 meter. Nah, di sini kita mencarinya adalah pakai sin. Karena kan berhubungan dengan depan dan miring. Karena yang ditanyakan kan miringnya. Berarti sin 30 sama dengan depan per miring. Berarti di sini setengah sama dengan depannya 18,3. Miringnya adalah yang ditanyakan, yaitu X. X. Berarti X sama dengan 18,3 dikali, oh ini sama-sama X.
dikali 2. Berarti X sama dengan 18. 18 berarti tinggal 18,3. 18,3 di sini 6. Di sini 6, 1, 3. Di 36,6 meter. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan aplikasi ini gak terlalu rumit. Yang penting kalian harus tahu digambar, harus digambar dulu. Habis itu kalian tahu kan perbandingannya ini. Gitu. Oke, sekian pembahasan soal aplikasi hari ini. Semoga bermanfaat.